Oke, di video kali ini saya ingin membahas preview dan juga review untuk Madura United dan juga Persipura Jayapura. Saya ingin langsung bahas dulu dari Madura United yang baru saja menang 1-0 atas Bayangkara. Jadi saya ingin melihat Madura United ini di dua pertandingan terakhir tanpa kemasukan ya, alias clean sheet. Jadi pertahanan dari Madura United ini cukup bagus. Tapi untuk sektor lini depannya, 2 gol yang tercipta di 2 pertandingan terakhir ini semuanya melalui set play bola mati, melalui free kick dari Jaja. 1 gol lawan Persita, 1 gol tadi lawan Bayangkara. Artinya tidak ada gol yang tercipta melalui set play bola hidup dari Madura United di 2 pertandingan terakhir. Nah, saya melihat bahwa ketika kemarin lawan Persita Tangerang, sebenarnya sektor lini belakang Madura United ini yang menjadi perhatian untuk saya. Bahwa pertahanan dari Madura United ini terlalu dalam untuk mundur. Makanya berapa kali para pemain Persita Tangerang ini berhasil melakukan bola possession di area tengahnya Madura United. Dan di sini saya melihat bahwa pemain Madura United di sektor lini tengahnya ini berapa kali tidak bisa memutuskan dulu atau minimal mengganggu serangan-serangan dari musuh atau para pemain Persita Tangerang. Jadi alhasil ketika Persita Tangerang melakukan serangan itu langsung ke jantung pertahanannya Madura United. Dan di sini memang penampilan Miswar Saputra cukup luar biasa. Sampai di posting di Instagramnya Madura United, penampilan Miswar Saputra ini cukup bagus. Artinya kan kalau kiper bermain sebagai match of the match ya, berarti kan timnya keserang terus ya, karena kan banyak penyelamatan yang dilakukan oleh Miswar. Nah ini yang saya lihat karena sektor lini belakang atau sektor lini tengahnya ya dari Madura United ini defense-nya terlalu ke belakang. Dan tadi lawan Bayangkara ini juga sama. Jadi saya nggak bahas masalah menang atau kalah, tapi saat bertahan itu terlalu ke belakang dan pemain tengah dari Madura United itu kurang bisa untuk minimal mengganggu dulu aliran bola yang hidup dari musuh. Makanya serangan-serangan yang tercipta dari dari Bayangkara ini kebanyakan melalui sektor tengah, lalu baru ke sayap kanan. Tapi untuk masuk ke area tengahnya Madura United memang cukup sulit karena pemain Madura United bahkan 5-6 sudah berada di kotak penalti. Tapi ini berbahaya jika musuh gitu ya memiliki tendangan-tendangan yang cukup bagus dari luar kotak penalti. Itu terlihat jelas tadi lawan Bayangkara dan lawan Persita Tangerang. Bagaimana bisa memanfaatkan kekosongan lini tengah Madura United saat bertahan dijadikan sebagai shoot-shoot dari luar kotak penalti. Jadi inilah ya menurut saya yang harus, menurut opini saya, pandangan saya yang harus bisa dibenahi dari sektor lini belakang atau pertahanan dari Madura United. Jadi pemain tengah harus bisa melakukan pressing terlebih dahulu kepada pemain tengahnya musuh saat membangun serangan. Jadi nggak langsung semuanya dikasihkan ke lini belakangnya, Kleberson atau Farudin Irianto. Walaupun di 2 pertandingan terakhir tanpa kemasukan, tapi peluang yang tercipta dari Bayangkara dan Persita Tangerang ini juga banyak peluang. Tinggal masalah tidak dapat mencetak gol apa bisa gitu kan. Tapi untuk peluang ini juga banyak yang tercipta dari Persita Tangerang, apalagi 27 shoot yang tercipta. Lalu lawan Bayangkara tadi saya nggak menghitung, tapi lumayan banyak juga peluang-peluang yang tercipta dari luar kotak penalti. Memang kalau untuk masuk ke area tengah pertahanan Madura United itu cukup sulit karena saya tadi katakan 5-6 pemain sudah berkumpul di tengah. Tapi pemain dari lini tengah Madura United ini sangat kosong. Jadi semoga ini bisa menjadi evaluasi ya menurut saya. Lalu untuk lini serangnya, dari 2 pertandingan terakhir belum ada gol yang tercipta melalui set play bola hidup. Lawan Persita Tangerang memang tidak banyak peluang gol yang tercipta karena skema permainan dari Madura United ini nggak terlihat berjalan saat lawan Persita Tangerang. Jadi di babak kedua boleh dikatakan tidak banyak pemain dari Madura United bisa memanfaatkan peluang. Tapi lawan Bayangkara tadi terlihat jelas berapa kali shoot yang tercipta, lalu berapa peluang yang harusnya bisa tercipta jadi gol. Ini kembali lagi ke finishing para pemain depan dari Madura United dalam memanfaatkan bola menjadi gol atau enggak. Tapi ada beberapa peluang juga menurut saya yang perlu saya kritik dari Paulo Henrique yang berapa kali melakukan keputusan menurut saya kurang tepat. Di saat melakukan shoot sebenarnya tadi ada
posisinya Malik Rizaldi ini sudah kosong di sebelah kiri, justru melakukan shoot bolanya ke atas, dan Paulo Henrique itu posisinya di tengah. Jadi untuk posisi di tengah melakukan shoot memang sedikit sulit, apalagi dikawal oleh pertahanan dari Bayangkara ya, ada Hargianto. Lalu yang kedua, bagaimana ketika Madura United ingin melakukan serangan balik, sebenarnya sudah berapa kali berhasil, tapi first touch-nya atau sentuhan bola pertama dari Bayu Katra atau Malik Rizaldi, ini terlihat ada beberapa peluang yang bolanya justru nggak bisa dikontrol dengan baik. Jadi momennya hilang gitu loh untuk melakukan serangan balik. Jadi hal-hal kecil seperti inilah yang perlu dievaluasi oleh para pemain dari Madura United agar bisa menciptakan peluang gol yang lebih banyak lagi. Karena kalau peluang golnya banyak, ya harusnya kan 80% gol bisa tercipta. Tapi untuk pertandingan tadi lawan Bayangkara, skema penyerangan dari Madura United ini sudah cukup bagus. Hanya saja memang kembali lagi finishing dan juga keputusan dan juga first touch ya, atau kontrol bola pertama yang memang belum terlalu maksimal dimanfaatkan oleh Madura United. Jadi inilah pertandingan yang saya bisa ambil dari pertandingan tadi Madura United dengan Persita, lalu tadi lawan Bayangkara, dan besok lawan Persija Jakarta. Inilah yang menurut saya ujian untuk sektor tengahnya dari Madura United. Yang saya ingin lihat adalah apakah besok pertahanan Madura United ini akan seperti tadi lawan Bayangkara dan Persita yang jauh mundur ke belakang, karena lini tengah dari Persija Jakarta ini sangat solid. Makanya saya sebenarnya sangat menarik untuk melihat besok lawan Persija Jakarta yang notabene lebih bermain di lini tengah. Sedangkan lini tengah dari Madura United tadi saya katakan berapa kali lebih mundur ke dalam, justru nggak melakukan pressing dulu di tengah. Nah inilah besok lawan Persija Jakarta kita sama-sama lihat bagaimana sektor lini tengah dari Madura United saat melakukan pertahanan. Dan untuk sektor lini depannya Madura United ini tinggal masalah finishing aja. Tinggal masalah para pemain depan Madura United bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Karena kalau melalui skema penyerangan Madura United sudah cukup bagus. Tinggal lini pertahanannya terutama di sektor tengah yang menjadi perhatian saya untuk menghadapi Persija Jakarta besok. Jadi selamat untuk Madura United, selamat 2 pertandingan terakhir mendapatkan 6 poin. Ini hasil yang cukup luar biasa. Ini hanya evaluasi menurut pandangan saya aja untuk Madura United biar lebih bagus lagi, biar lebih konsisten lagi ya di PRI Liga 1. Lalu next kita langsung bahas Persipura Jayapura. Saya sudah nonton pertandingannya lawan Kalteng. Kenapa saya nggak buat videonya? Karena saya masih belajar untuk melihat pemain-pemain Persipura ini siapa saja sekarang. Lalu yang kedua kemarin lawan saya lupa, Persiba Balikpapan ya, Persiba Balikpapan kalah 2-1. Saya juga menonton pertandingannya secara penuh. Jadi yang saya ambil ya dari 2 pertandingan terakhir Persipura Jayapura, saat lawan Kalteng itu terlihat jelas bagaimana kualitas pemain yang dimiliki dari Persipura Jayapura ini lebih baik ya dibandingkan dari Kalteng. Itu terlihat jelas. Tapi untuk lawan Persiba Balikpapan, disinilah terlihat sebenarnya skema permainan dari Persipura Jayapura ini belum terbentuk cukup bagus atau cukup solid. Dan Persiba Balikpapan kemarin terlihat skema permainannya ini sangat baik ya, sangat bagus. Jadi menguasai bola possession ini cukup berhasil. Sudah ada peluang sebenarnya di 10 menit pertama dari Persiba Balikpapan ya yang sudah mengancam. Tapi memang Persipura Jayapura unggul dulu ya melalui Ramai Rumakik, melalui headingan itu cukup bagus. Dan setelah itu harus kena comeback ya 2-1 untuk kekalahan Persipura. Tapi yang saya ingin bahas di sini bukan masalah menang atau kalah atau imbang. Tapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana Persipura Jayapura harus memiliki kekompakan lagi atau sinergi dengan para pemain barunya untuk menuju ke skema permainan yang lebih matang. Karena terlihat jelas kemarin lawan Persiba Balikpapan, tim yang secara skema permainan sudah lebih matang, ini Persipura Jayapura sedikit kewalahan untuk masuk ke area pertahanannya Persiba Balikpapan. Walaupun secara kualitas pemain memang cukup bagus untuk Persipura, bagaimana kecepatannya ya cukup baik, dari Ramai Rumakik juga oke. Lalu M Tahir ya itu juga dijadikan sebagai gelandang bertahan, ada Patrick Wanggai di depan. Jadi untuk kualitas pemain Persipura ini sudah memiliki modal.
Tinggal skema permainannya aja yang saya ingin lihat. Semoga besok lawan Sulut United sudah ada peningkatan ya. Jadi skema permainan ini harus lebih dimatangkan lagi untuk pelatih dari Persipura Jayapura. Tapi kemarin saya menonton hanya ada Bio Pauline ya yang menjadi asisten. Jadi sejauh ini saya masih belajar juga untuk Persipura Jayapura ini pemain-pemainnya siapa aja, karena kan banyak pemain baru yang jujur saya belum terlalu lebih mengenal lebih dalam gitu ya. Jadi saya masih belajar untuk melihat para pemain Persipura Jayapura juga. Tapi untuk skema permainan, inilah yang menjadi fokus utama saya untuk mengikuti Persipura Jayapura di Liga 2 nanti. Jadi ketika saya menonton Persipura Jayapura, yang saya ingin bahas adalah skema permainannya. Apakah sudah ada skema yang matang atau belum? Karena ini menurut saya cukup penting ya, skema permainan yang harus dimiliki oleh Persipura Jayapura di Liga 2 ini. Tapi untuk kualitas pemain Persipura Jayapura sudah cukup bagus, dan itu terbukti juga lawan Kalteng dan kemarin lawan Persiba Balikpapan itu gol yang cukup bagus ya melalui set play bola hidup. Tapi kembali lagi skema permainan ini jauh lebih penting dari kualitas pemain. Jadi kita sama-sama melihat Persipura Jayapura nanti untuk melawan Sulut United. Menurut saya nggak terlalu banyak masalah ya, karena Sulut United ini kemarin kalah 1-0 tanpa mencetak gol. Jadi harusnya untuk Persipura Jayapura nggak terlalu banyak masalah untuk menghadapi Sulut United. Tinggal kita lihat di luar dari menang, imbang atau kalah, skema permainan lah yang menjadi fokus utama saya nanti. Bukan masalah menang, imbang atau kalah. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Terus kawal Madura United dan juga Persipura Jayapura agar bisa mendapatkan hasil yang positif di liganya masing-masing. Ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.